Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini Ibu bisa mengisi waktu di ruangan ini bersama adik-adik semua dengan penuh sukacita. Nah, untuk selanjutnya, seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu, bagaimana kalau kita berkenalan dulu ya? Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama Ibu Della Novitasari. Adik-adik bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Della, ya. Nah, Ibu adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, yaitu dengan program studi bimbingan dan konseling. Sudah cukup ya berkenalannya dengan Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih, kenapa kita melakukan kegiatan ini dan kegiatan apa sih yang akan kita lakukan selama beberapa waktu ke depan ini, ya. Nah, jadi di hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya layanan informasi. Jadi di dalam bimbingan dan konseling ini terdapat salah satu layanan, yaitu layanan informasi. Di mana layanan informasi ini dilakukan untuk memberikan informasi-informasi terkait hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh adik-adik semua, dan tujuannya nanti supaya bisa menambah pemahaman dan juga pengetahuan yang baru terhadap kita semua, baik itu kepada adik-adik maupun terhadap ibu juga. Seperti itu ya. Lalu untuk layanan informasi ini nanti Ibu akan menyampaikan berbagai informasi-informasi, dan nanti akan ada topik pembahasan yang Ibu sampaikan kepada adik-adik semua. Nah, untuk topik pembahasan yang akan Ibu sampaikan di dalam layanan ini yaitu tentang menjadi pribadi yang percaya diri. Ya, kenapa Ibu menyampaikan topik ini nantinya? Karena Ibu punya ilustrasinya nih, Ibu punya cerita. Jadi, ada dua orang siswa yang saling bersahabat. Sebut saja namanya A dan si B. Nah, si A ini dia tipe orang yang percaya diri banget. Dia bisa percaya diri untuk tampil di hadapan umum, di depan kelas. Ketika disuruh maju sama gurunya, dia mau maju ke depan gitu. Dia percaya diri lah pokoknya. Sedangkan si B temannya itu lebih sering menyendiri, malu untuk tampil di hadapan umum, di depan kelas gitu. Nah, dilihat perbedaannya bukan hanya sekedar dari situ saja, tetapi si A ini akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut organisasi, lalu meningkatkan prestasi-prestasinya. Sedangkan untuk si B, ya si B juga prestasinya baik, tapi tidak, untuk hubungan sosialnya itu kurang baik. Dia jadinya kurang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke organisasi, merasa tidak cocok di dalam organisasi itu gitu. Jadi sehingga sepertinya kesempatan untuk si B ini memperoleh hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk dirinya di kemudian hari itu menjadi berkurang. Seperti itu. Nah, dari situlah kenapa Ibu hari ini mengambil topik menjadi percaya diri, karena pada adik-adik semua itu dibutuhkan sekali rasa percaya diri, khususnya untuk di masa yang akan datang nanti gitu. Sehingga Ibu ini menyampaikan ini supaya adik-adik semuanya di kelas ini, yang Ibu lihat sih adik-adik di kelas ini tuh percaya diri semua ya. Tapi untuk memperkuat lagi rasa percaya diri adik-adik semua, supaya berani untuk tampil di depan kelas, supaya berani untuk show off diri kalian dan kemampuan-kemampuan kalian. Jadi show off terhadap keahlian dan kemampuan adik-adik semuanya. Jadi Ibu menyampaikan materi ini tentang menjadi pribadi yang percaya diri, karena ketika kita bisa menjadi pribadi yang percaya diri, nantinya kita akan memperoleh banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita pelajari. Ketika adik-adik bisa berbicara di hadapan orang lain, orang banyak seperti ini gitu, seperti Ibu di depan kelas ini, itu rasanya akan menjadi pengalaman yang berharga untuk adik-adik di kemudian harinya nanti. Sehingga adik-adik bisa lebih memperoleh semua hal yang adik-adik inginkan itu jauh lebih mudah.
Misalnya adik-adik ingin punya karir yang tinggi, misalnya punya jenjang karir yang tinggi, itu dibutuhkan rasa percaya diri, karena semua itu berkaitan dengan bagaimana kinerja kita, produktivitas kita, seperti itu. Sehingga hari ini kita membahas topik ini, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk diri pribadi adik-adik, dan juga bisa dibawa pengalaman dan informasi ini untuk disampaikan lagi kepada orang-orang yang atau teman-teman terdekat adik-adik, ya. Nah, dari semua hal itu, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ingin menyampaikan bahwa di dalam kegiatan ini ada aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu bahwa di dalam kegiatan ini nantinya yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan itu nanti Ibu akan menyampaikan materi. Nanti Ibu akan menyampaikan materi, Ibu akan menampilkan slide yang nanti bisa adik-adik semuanya baca juga. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu poinnya. Kemudian adik-adik juga bisa sambil mencatat nanti ya, mencatat apa yang Ibu sampaikan. Lalu ketika memang nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kurang jelas, itu boleh adik-adik untuk bertanya kepada Ibu, ya. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk kita saling tanya jawab. Nanti Ibu juga akan bertanya kepada adik-adik semua, ya. Pertanyaannya nggak susah kok, tenang saja. Ya, untuk selanjutnya Ibu berharap di dalam kegiatan ini adik-adik semua bisa saling bisa mengungkapkan semua pendapat-pendapatnya, bisa mengungkapkan hal-hal yang sekiranya memang dipertanyakan pada diri adik-adik. Kira-kira ada hal yang mungkin merasa kurang jelas atau penjelasan Ibu kurang detail seperti itu. Adik-adik penasaran nih tentang poin ini gitu. Nah, boleh ditanyakan langsung, ya. Tunjuk tangan aja, tunjuk tangan, tanyakan langsung. Jangan merasa malu, karena di sini forum kita untuk saling berdiskusi supaya informasi yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan secara langsung kepada adik-adik semua. Seperti itu. Dan pada dasarnya pada saat proses diskusi ini Ibu berharap adik-adik semua bisa saling menghargai satu sama lain ketika ada mungkin yang sedang berpendapat, atau ketika mungkin ada yang sedang menyampaikan pendapatnya, atau ya seperti itu. Nah, tolong ditunggu dulu sampai selesai berbicara, baru adik-adik mengajukan pertanyaan ataupun menyanggah pendapatnya, misalnya seperti itu. Nah, jika nanti ingin bertanya, Ibu harap adik-adik bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nanti Ibu akan mempersilahkan kepada adik-adik untuk bertanya, ya. Nah, selanjutnya jika memang nanti pada proses kegiatan ini ada hal-hal yang sekiranya menyangkut masalah pribadi dari masing-masing anggota yang ada di kelas ini, masing-masing siswa yang ada di kelas ini, termasuk mungkin termasuk juga Ibu, boleh Ibu minta tolong untuk adik-adik semua saling merahasiakan satu sama lain. Ya, jadi apa yang sekiranya bersifat lebih privasi dikeluarkan oleh salah satu dari siswa yang ada di sini, teman-teman adik-adik semua, mohon untuk kita simpan sendiri di ruang khusus dengan orang-orang yang ada di kelas ini saja. Ya, ketika sudah keluar dari ruang kelas ini, tolong untuk tidak disebarkan lagi seperti itu. Kecuali untuk hal-hal atau informasi-informasi yang Ibu sampaikan, pemahaman baru seperti itu, boleh untuk disampaikan kepada orang lain sekiranya itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Gimana? Sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan? Sepakat. Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa tata cara pelaksanaan dari kegiatan ini, pertama nanti Ibu akan menyampaikan informasi. Pertama kan ini Ibu sudah menyampaikan nih rules-nya seperti apa perjalanan kita. Lalu nanti pada proses kegiatannya Ibu nanti akan menampilkan slide terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang Ibu angkat pada hari ini.
Ya, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk kita melakukan sesi tanya jawab atau diskusi. Seperti itu, nanti selanjutnya selesai, Ibu juga memberikan kesempatan kepada adik-adik. Ketika Ibu memberikan informasi, boleh untuk adik-adik saling mencatat. Tapi Ibu berharap adik-adik tidak saling membuat hal-hal yang sekiranya mengganggu temannya yang lain ya. Jika nanti ada penyampaian yang mungkin mengundang gelak tawa, Ibu berharap lebih dikondisikan. Jangan sampai memukul-mukul meja yang sekiranya mengganggu teman-temannya yang lain, atau sampai mengganggu kelas lain. Nah, itu tidak baik ya. Jadi kita sepakati semuanya tata cara pelaksanaan kegiatan hari ini adalah seperti itu. Sepakat adik-adik? Baik kalau sepakat. Lalu untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita sampai dengan selesai nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Terima kasih kepada adik-adik. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih kepercayaan diri itu. Ada yang tahu? Apa sih percaya diri itu? Nah, kepercayaan diri atau percaya diri itu merupakan suatu sikap atau keyakinan yang ada pada diri kita atas kemampuan diri kita sendiri. Seperti itu. Sehingga dalam bertindak, kita tidak lagi merasa cemas atau kita bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, serta kita bisa lebih mengenal dan menerima diri pribadi kita sendiri, baik itu adanya kelemahan maupun kekurangan diri kita sendiri. Itu kita kelemahan, kekurangan ataupun kelebihan kita sendiri itu kita bisa terima itu semua jika kita bisa lebih percaya diri, seperti itu. Dan di dalam kepercayaan diri ini, hal-hal yang berkaitan dengan rasa percaya diri itu berkaitan dengan emosional dan juga perasaan, seperti itu. Nah, seperti yang barusan Ibu sampaikan, untuk kita bisa membangun rasa percaya diri itu, atau ketika kita bisa percaya diri, di dalam rasa percaya diri itu ada hal-hal yang berkaitan dengan rasa percaya diri, yaitu terkait dengan emosi dan juga perasaan. Nah, untuk itu kita juga harus membangun, karena ada 3 poin yang saling berkaitan sekali di dalam rasa percaya diri itu sendiri. Yang pertama ada emosi, yang kedua perasaan, dan juga imajinasi yang ketiga. Nah, ketiga poin ini harus kita tingkatkan, karena ketika emosi, perasaan, dan juga imajinasi yang kita tampilkan itu bersifat positif, maka secara tidak langsung rasa percaya diri kita itu akan meningkat. Sebaliknya, ketika memang kita memiliki rasa emosi, perasaan, dan juga imajinasi yang sifatnya itu negatif, biasanya akan menurunkan rasa percaya diri kita. Sehingga kita harus saling membangun rasa ketiga poin itu dari emosi, perasaan, dan juga imajinasi kita agar dilingkupi oleh energi-energi yang positif. Lalu bagaimana Bu caranya untuk meningkatkan atau kita bisa dikelilingi oleh energi-energi positif? Nah, berikut ada cara-cara yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa tetap berada di dalam lingkup yang bisa memberikan energi positif kepada diri adik-adik semuanya. Yang pertama, cara agar kita bisa dikelilingi oleh energi-energi yang positif, yang pertama adalah dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif. Nah, bagaimana Bu caranya kita untuk bisa menghilangkan energi negatif tersebut gitu? Caranya yang pertama adalah kita harus berdamai dan berkompromi dengan lingkungan yang negatif itu, gitu. Dengan lingkungan kita harus bisa berkompromi dan juga berdamai. Lalu yang kedua, kita bisa terima kondisi diri kita, baik kita memiliki kelebihan maupun kekurangan, itu kita harus terima. Lalu yang ketiga, kita harus keluar dari lingkungan yang bersifat negatif tersebut jika memang itu sudah memberikan impact yang kurang baik kepada diri kita atau pengaruh yang kurang baik kepada diri kita. Kita boleh keluar dari situ, meskipun kita harus menempuh resiko-resiko yang harus kita hadapi. Tetapi jika itu demi kebaikan kita sendiri, agar kita bisa tetap dikelilingi oleh energi yang positif, maka lakukan saja seperti itu. Misalnya adik-adik biasanya kan kalau adik-adik
usia-usia seperti adik-adik ini SMP itu punya geng ya kan, punya teman yang sering bermain. Nah, boleh adik-adik lihat kira-kira ada nggak yang sering sekali memberikan energi-energi yang negatif, misalnya sering menghasut, mohon maaf, lalu sering mengajak untuk bolos. Nah, yang seperti itu boleh untuk adik-adik hindari kalau memang itu sudah mengganggu diri pribadi adik-adik sendiri. Kira-kira dia akan memberikan pengaruh yang kurang baik kepada diri adik-adik. Boleh untuk dihindari. Pertama, jangan langsung menghindari. Adik-adik boleh untuk mengajak bicara dengan temannya. Kenapa sih kamu melakukan ini? Kenapa tidak melakukan ini aja yang lebih baik? Seperti itu. Kalau misalnya dia tetap belum bisa untuk diajak ke arah yang positif, boleh adik-adik untuk meninggalkan atau sekiranya tidak lagi terlalu dekat dengan dirinya. Seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak berteman lagi ya. Berteman boleh kepada siapa saja, tetapi harus melihat apakah dia memberikan pengaruh yang positif ataupun negatif, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap rasa percaya diri adik-adik semuanya. Ya, untuk selanjutnya, poin selanjutnya yang kedua, yaitu pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan pengakuan dan juga penghargaan. Karena ketika kita bisa menerima pengakuan dan penghargaan dari orang lain, maka rasa percaya diri kita akan naik. Semangat kita akan lebih menggebu-gebu, kita akan merasa lebih dihargai. Ketika kita merasa dihargai, kita akan lebih ada keyakinan dalam diri kita untuk bisa tampil gitu, percaya diri. Nah, bagaimana caranya Bu untuk bisa memperoleh itu gitu? Caranya pertama, bergabung dengan orang-orang yang positif, yang memberikan energi positif seperti tadi yang Ibu sampaikan. Lalu melakukan pengakuan dan penghargaan terhadap diri adik-adik sendiri. Jadi terkadang kita suka lupa untuk menghargai dan menghargai diri kita sendiri. Kita lebih fokus terhadap menghargai orang lain. Padahal poin utamanya kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kita menerima kelebihan kita menerima juga kekurangan kita. Dari situ poinnya kita bisa melakukan pengakuan dan juga penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, maka secara tidak langsung orang lain juga akan menghargai diri kita. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga yaitu pujian. Nah, ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, pasti rasa percaya diri kita itu akan meningkat. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita pun juga harus memberikan pujian-pujian kepada orang-orang lain sesuai dengan apa yang mereka tampilkan. Menurut adik-adik, penampilan dia baik, prestasi dia baik, lalu adik-adik menyampaikan pujiannya. Secara tidak langsung adik-adik sudah mengapresiasi, memberikan penghargaan juga kepada orang tersebut atas apa yang dia lakukan. Nah, nanti begitupun sebaliknya, orang lain juga akan melihat diri pribadi adik-adik semua yang secara tulus memberikan pujian kepada orang lain, sehingga adik-adik juga bisa memperoleh pujian-pujian tersebut dari orang lain gitu. Dan memuji diri sendiri juga jauh lebih baik adik-adik. Ketika kita memiliki kelebihan ataupun kekurangan dalam diri kita, tetap kita harus memuji yang positif kepada diri kita. Kamu sudah baik, kamu sudah baik, kamu sudah bisa melakukan apapun gitu. Nah, itu bentuk dari penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, dengan begitu nanti ketika kita bisa menerima semua hal itu yang ada dalam diri kita, kita akan bisa menumbuhkan atau membangun rasa percaya diri kita, dan dari situ energi positif itu akan keluar dan kita akan dikelilingi oleh energi-energi yang positif seperti itu. Lalu yang ketiga, memanjakan diri. Nah, poin yang selanjutnya adalah memanjakan diri. Jadi di dalam memanjakan diri ini sama halnya dengan kita memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap orang lain seperti itu, sehingga ketika kita bisa memanjakan diri kita ataupun kita bisa memberikan penghargaan kepada orang lain, lalu orang lain pun juga akan seperti itu kepada diri kita, sehingga kita akan dikelilingi oleh energi-energi yang positif, dan seiring dengan itu rasa percaya diri kita juga akan semakin meningkat. Lalu selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah beranggapan baik terhadap diri sendiri. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa kita harus melakukan pengakuan dan penghargaan terhadap diri sendiri, sehingga dalam hal ini kita juga harus beranggapan baik terhadap diri kita sendiri. Kita
gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, keahlian apapun yang kita miliki, tunjukkan. Nah, dari situlah kita bisa lebih beranggapan baik terhadap diri kita sendiri, karena kita yakin apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa kita lakukan, sehingga tidak lagi memberikan energi negatif kepada diri kita. Seperti contohnya, saya tidak bisa melakukan hal ini, padahal belum dicoba, padahal mungkin sudah pernah dicoba, baru gagal 1 kali, belum dicoba lagi. Nah, harusnya kita mencoba lagi. Siapa tahu percobaan kita berikutnya itu justru kita sudah bisa lebih baik, karena biasanya memang kegagalan yang pertama itu adalah proses untuk kita belajar. Nah, dari situlah adik-adik bisa belajar untuk jauh lebih baik lagi kan. Nah, tidak ada salahnya untuk kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk melakukannya dan mencobanya lagi, sehingga kita bisa melakukannya jauh lebih baik lagi. Itu adalah proses kita untuk memberikan energi positif kepada diri kita, dengan kita sendiri bisa beranggapan baik terhadap apa yang kita miliki dan terhadap diri pribadi kita sendiri. Seperti itu. Poin yang selanjutnya adalah dapatkan input yang positif melalui panca indera. Nah, dari sini kita bisa memulai dengan cara ketika kita bicara dengan orang lain, kita bisa memandang matanya secara langsung, eye to eye gitu. Dari situ akan memberikan kesan yang baik pada orang-orang yang berhadapan dengan kita, yang menjadi lawan bicara kita, untuk melihat diri pribadi kita itu seperti apa. Kesan yang pertama itu adalah kesan yang paling baik, sehingga ketika kita bisa melakukan hal itu, maka orang lain pun juga akan memberikan input yang positif kepada diri kita. Seperti itu. Misalnya, selain itu contohnya, ketika kita bertemu dengan orang lain, lalu orang lain itu senyum terhadap diri kita. Nah, itu akan muncul rasa bahwa kita tuh seperti dihargai, betul? Iya, betul. Nah, dari situlah bentuknya kita mendapatkan input yang positif melalui panca indera. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, untuk poin yang terakhir dalam hal kita supaya kita bisa dikelilingi oleh energi yang positif, yaitu adalah biasakan bersikap positif. Misalnya, jangan banyak mengeluh. Ada orang-orang yang mungkin cara dirinya untuk mengungkapkan perasaannya dengan cara apapun yang dia rasakan dia keluarkan, apapun yang dia rasakan dia ungkapkan. Contoh, aduh kepala saya pusing, aduh ini saya sakit, aduh tangan saya sakit, aduh saya ini, terlalu banyak aduh, akhirnya memberikan energi negatif kepada orang lain, kepada teman-teman yang mendengarkannya. Orang ini terlalu banyak mengeluh sehingga masuk energi negatif ke orang lain yang mendengarkannya. Nah, itu contoh yang kurang baik gitu. Sehingga kalau kita mau memperoleh energi yang positif, kita pun juga harus bisa bersikap yang positif terhadap orang lain. Kita bisa menghargai mereka, kita bisa lebih untuk menjaga sikap kita, menjaga sikap kita supaya tetap baik, tetap positif. Terus juga kita bisa mengeluarkan energi-energi positif dengan memberikan semangat kepada teman-teman kita, sehingga begitupun yang akan kita dapatkan dari lingkungan kita, mereka pun juga akan memberikan semangat kepada diri kita. Lalu jika memang ada kondisi-kondisi seperti yang tadi Ibu sebutkan, seperti ada teman yang mungkin sering mengeluh seperti itu, boleh untuk diajak bicara. Siapa tahu temannya itu bisa diberikan energi positif dari diri adik-adik semuanya, sehingga dia mulai bisa mengurangi rasa keluhannya dia, atau mengeluhnya dia tuh bisa dikurangi seperti itu, sehingga hal itu bisa berpengaruh positif terhadap lingkup pertemanan adik-adik semua. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah tahu kan prosesnya untuk kita bisa dikelilingi oleh energi-energi yang positif itu seperti apa. Nah, sekarang masuk kepada poinnya, yaitu bagaimana tipsnya untuk adik-adik semuanya bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, mau mendengarkan? Oke, kita dengarkan. Nah, yang pertama, cara agar adik-adik semuanya bisa meningkatkan rasa percaya diri, yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Tunjukkan bahwa adik-adik itu punya kelebihan, dan yakin bahwa adik-adik itu punya kemampuan-kemampuan yang bisa adik-adik tunjukkan.
berdiri dengan tegak, karena biasanya orang-orang yang mungkin kurang percaya diri akan berdirinya lebih menunduk, bahunya agak lebih dikedepankan. Nah, itu akan terlalu menunjukkan sekali bahwa adik-adik itu merasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Nah, dalam hal itu ketika adik-adik terlalu terlihat seperti itu, akan lebih akan lebih sulit untuk adik-adik memperoleh penghargaan dari orang lain. Mau kan dihargai oleh orang lain? Mau dong, ya kan? Nah, dari situlah adik-adik harus bisa merubah sikap adik-adik semuanya. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, kita harus bisa bersikap positif. Nah, dari situlah caranya. Pertama, kita harus berdiri dengan tegak. Lantangkan diri adik-adik untuk bisa tampil di hadapan orang lain. Apapun kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita tetap memiliki kemampuan dan keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Percaya akan hal itu, bahwa adik-adik bisa mampu untuk menampilkan diri adik-adik sebaik mungkin di hadapan orang lain. Dari situlah rasa percaya diri adik-adik itu akan tumbuh dengan sendirinya. Berdiri dengan tegak, naikkan bahu adik-adik, tapi jangan terlalu tinggi ya, nanti dikiranya sombong. Nah, jadi cukup luruskan pandangan adik-adik terhadap lawan bicara adik-adik semuanya. Dan dari situlah adik-adik bisa mulai untuk melatih diri adik-adik bisa lebih percaya diri lagi. Yang kedua, poin yang kedua adalah bersikap asertif. Asertif itu apa, Bu? Maksudnya adalah bersikap asertif itu adik-adik bisa lebih tegas terhadap diri adik-adik sendiri untuk tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata iya. Karena tidak semua hal harus kita iyakan, tidak semua hal harus kita tidakkan gitu, atau kita tolak gitu. Nah, adik-adik harus bisa memposisikan hal itu. Ketika hal itu adik-adik bisa laksanakan, artinya adik-adik bisa lebih tegas terhadap diri adik-adik sendiri, dan khususnya bisa lebih mengontrol diri adik-adik sendiri agar bisa melakukan hal-hal yang sekiranya itu positif. Dan untuk hal-hal yang negatif, adik-adik bisa tinggalkan itu. Lebih tegas untuk hal itu. Oke? Nah, poin selanjutnya yang ketiga adalah objektif menilai diri sendiri. Maksudnya adalah nobody's perfect adik-adik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apapun kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, terima itu. Karena setiap orang itu memiliki kepribadiannya masing-masing, karakternya masing-masing, keahliannya masing-masing. Jadi, yang harus adik-adik lakukan adalah objektif menilai diri adik-adik sendiri. Kita semua memiliki keahliannya. Nah, yang mungkin membedakan, kita mungkin belum bisa menemukan keahlian kita itu, sedangkan orang lain sudah. Nah, berarti caranya seperti apa? Bukan kita melihat orang lain agar kita bisa menjadi mereka, tetapi kita harus melihat ke diri kita sendiri, keahlian apa yang kita miliki. Nah, itu yang harus kita gali, kita latih, sehingga kita bisa tampilkan di hadapan orang lain. Dan dari situ, rasa percaya diri kita pun akan keluar. Seperti itu. Lalu yang poin selanjutnya, kita harus buang rasa takut. Buang rasa takut kita ketika kita tampil di hadapan orang lain, kita bertemu dengan orang baru. Buang rasa takut kita, karena seperti yang tadi Ibu sampaikan, nobody's perfect. Kita bisa tampil apa adanya saja tanpa perlu kita merasa takut. Ketika kita bicara, seperti yang di awal Ibu sampaikan, ketika kita bicara dengan lawan bicara kita, tatap matanya langsung. Dari situ orang itu akan tahu dan bisa menghargai diri kita, karena kita sendiri pun bisa melatih diri kita untuk tidak takut berhadapan dengan orang lain, tidak takut dengan anggapan-anggapan ataupun penilaian orang lain. Karena mungkin jika memang ada orang lain yang menilai diri kita A, B, C, D, boleh kita terima, boleh kita dengarkan, kita serap langsung, tapi kita harus memfilter, kita harus disaring lagi. Hal-hal yang sekiranya tidak terlalu positif atau tidak akan berpengaruh kepada masa depan kita buang saja. Tetapi kalau hal itu sangat bisa membangun diri kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, maka diserap itu, lalu kita pikirkan, kita renungkan, kita lakukan hal-hal yang kita cari solusinya, kita lakukan hal-hal yang sekiranya bisa merubah diri pribadi kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga adik-adik semua bisa membuang rasa takut itu mulai dari hari ini. Selanjutnya poin keempat ya berarti, atau poin kelima, Poin kelima yaitu sedikit basa-basi.
Jadi, misalnya ketika adik bicara di hadapan orang lain, di hadapan umum seperti ini, atau di hadapan teman adik-adik gitu, atau di hadapan orang baru, boleh untuk sedikit berbahasa basi. Misalnya menanyakan kabar, menanyakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, dari situ adik-adik bisa memulai pembicaraan jauh lebih lancar, karena biasanya tanpa adanya basa-basi itu akan kaku pembicaraan terhadap orang lain, seperti itu. Dan untuk kita tampil di hadapan orang lain itu jadinya bingung, kita harus kayak gimana gitu. Nah, boleh pertama tuh kita lakukan basa-basi dulu, tanya bagaimana kabarnya, lalu kita tanyakan habis melakukan kegiatan apa. Nah, dari situ pembicaraan kalian atau pembicaraan adik-adik itu akan lebih panjang dan lebih nyambung gitu pembicaraannya. Nah, dari situ nanti adik-adik bisa melatih melatih kemampuan diri adik-adik dalam berkomunikasi, khususnya karena ketika adik-adik bisa melatih kemampuan komunikasi adik-adik, maka dari situ adik-adik tidak merasa kebingungan lagi ketika harus berbicara dengan orang lain, atau mungkin ada orang yang bertanya tentang kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu seperti ini. Nah, adik-adik bisa menyampaikannya secara lantang. Oh iya, saya seperti itu karena seperti ini gitu. Adik-adik bisa memberikan alasan-alasan yang sekiranya memang dipertanyakan oleh orang lain tentang diri adik-adik, baik itu tentang kelebihan, kekurangan, ataupun keahlian-keahlian yang adik-adik miliki, seperti itu ya. Tapi basa-basinya jangan terlalu banyak-banyak, nanti khawatirnya itu akan membuat bosan, seperti itu ya. Lalu poin yang terakhir adalah bicaralah yang lugas. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, di hadapan orang lain gitu, di hadapan orang banyak, kita harus berbicara yang lugas, tegas, dan jelas. Dari situ orang lain akan memahami apa yang kita sampaikan, akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan, sehingga orang lain itu akan mengapresiasi apa yang kita tampilkan, seperti itu. Nah, dari situ ketika orang lain bisa memberikan feedback seperti itu, secara tidak langsung di kemudian hari adik-adik bisa meningkatkan lagi rasa percaya diri adik-adik sendiri untuk tampil di hadapan orang lain tanpa memikirkan kelemahan-kelemahan yang adik-adik miliki. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kelemahan, tetapi jangan lupa kita semua juga punya kelebihan yang bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan itu. Ya, baik adik-adik, itu adalah tips-tips yang bisa adik-adik terapkan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri adik-adik sendiri. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya kita akan mengetahui manfaatnya apa sih Bu untuk kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita ini. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari rasa percaya diri ini? Nah, tadi Ibu udah sampaikan semua poin-poinnya, termasuk tips-tips yang bisa adik-adik terapkan untuk membangun rasa percaya diri adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyimak manfaatnya apa sih jika kita mampu meningkatkan rasa percaya diri kita. Poin yang pertama yang harus kita ketahui, manfaatnya adalah dapat membantu kita menunjukkan jati diri kita. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, seperti kita harus bisa bersikap berdiri dengan tegap, kita harus bisa menunjukkan kemampuan dan keahlian kita bisa menghargai orang lain sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, dari situ kita bisa menunjukkan jati diri kita. Ketika kita bisa percaya diri, kita akan lebih mudah untuk menunjukkan, ini loh saya, dengan segala keahlian-keahlian saya memang punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak ada di diri kalian, di diri teman-teman, tetapi kita bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu. Mungkin dari kelebihan saya bisa mengisi kekurangan teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa mengisi kekurangan-kekurangan saya, kita saling bantu, akhirnya kita bisa saling maju bersama-sama. Itu akan jauh lebih baik, itu akan memberikan energi positif kepada diri kita masing-masing, betul? Iya, betul. Poin yang kedua selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh. Jadi ketika kita memiliki rasa percaya diri, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan di luar sana gitu. Misalnya
kita yakin bahwa kita tahu nih tentang apa ya, misalnya rumus matematika. Wah, kita tahu, saya tahu nih caranya, saya bisa mengerjakannya seperti ini. Lalu ada teman adik-adik yang memberikan informasi, ih rumusnya salah tahu, harusnya yang kayak gini. Nah, adik-adik punya rasa percaya diri. Oh enggak kok, saya udah belajar kemarin, saya punya catatannya, saya sudah mencoba untuk melakukan latihan ini, saya tetap pakai ini deh. Meskipun ada rasa ragu dalam diri adik-adik, tetapi adik-adik tetap percaya diri dengan apa yang sudah adik-adik kerjakan, karena adik-adik sudah mempersiapkan semua hal itu, sehingga adik-adik tidak mudah terpengaruh. Dan nyatanya mungkin yang adik-adik sudah kerjakan itu memang sudah benar, ternyata teman adik-adik yang salah informasi atau keliru akan informasi tentang rumus itu, seperti itu. Jadi adik-adik tidak terlalu terpengaruh seperti itu terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orang di luar adik-adik gitu, maksudnya teman-teman adik di sekeliling adik-adik gitu, karena adik-adik sendiri sudah percaya dengan apa yang adik-adik bisa lakukan, dilakukan seperti itu. Lalu poin yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja. Nah, berkaitan dengan hal yang sebelumnya Ibu sampaikan, ketika kita memiliki rasa percaya diri, maka secara tidak langsung kita bisa menjadi pribadi yang produktif. Kita bisa meningkatkan kinerja kita bisa lebih percaya diri untuk melakukan tugas-tugas yang harus kita selesaikan gitu. Kita tidak merasa ragu lagi akan saya takut salah melakukan ini, saya takut salah melakukan ini. Itu hanya akan menghambat kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Tetapi jika kita percaya diri, maka kita akan tetap mengerjakan tugas-tugas itu bagaimanapun resikonya, karena kita yakin bahwa kita bisa. Itulah yang bisa kita tuangkan dalam tugas-tugas kita ataupun pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga itu akan meningkatkan kinerja kita, kinerja diri pribadi adik-adik semuanya, seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya adalah meraih kebahagiaan. Dengan kita memiliki rasa percaya diri, maka kita bisa meraih kebahagiaan. Kita bisa membangkitkan rasa semangat yang dalam diri kita untuk lebih maju lagi ke depannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan. Karena kunci sukses seseorang adalah kita harus percaya diri terlebih dahulu terhadap keyakinan diri kita, terhadap keahlian yang kita miliki gitu. Karena ketika kita bisa melakukan hal itu, kita bisa mengenal diri pribadi kita, menerima kelebihan kekurangan kita, meyakini apa yang kita bisa untuk lakukan, maka kita lakukan, sehingga dari situ kita bisa lebih meraih kebahagiaan kita dengan memperoleh kesuksesan, seperti itu. Lalu poin yang terakhir adalah memudahkan kita dalam berhubungan sosial, dalam arti ketika kita memiliki rasa percaya diri, seperti yang tadi Ibu sampaikan, adik-adik bisa tampil di hadapan banyak umum, di hadapan orang lain, sehingga adik-adik bisa memperbaiki hubungan sosial adik-adik supaya hubungan yang sebelumnya mungkin kayak misalnya adik-adik pernah merasa malu, minder, seperti itu. Nah, sekarang ketika rasa percaya diri adik-adik semakin meningkat, maka interaksi yang adik-adik bisa lakukan kepada lingkungan sosial adik-adik itu bisa berjalan dengan baik. Hubungannya itu akan jauh lebih harmonis lagi, lebih seru lagi, karena adik-adik itu bisa tampil apa adanya di hadapan mereka. Seperti itu adik-adik kurang lebihnya. Nah, semua poin-poin itu semoga bisa memberikan input yang positif kepada adik-adik semua dan memberikan informasi-informasi baru yang sekiranya bisa membuat adik-adik itu merasa lebih percaya diri lagi di kemudian hari. Sebelum Ibu menutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya penjelasan Ibu? Baik, kalau begitu Ibu yang ingin bertanya kepada adik-adik. Yang pertama pertanyaannya, boleh siapa saja yang mau menjawab ya. Yang pertama, apa sih percaya diri itu? Ayo, acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, bagus. Terima kasih ya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita agar bisa dikelilingi oleh energi-energi yang positif? Boleh acungkan tangan? Iya. Oke, silakan. Iya, betul. Baik. Nah, selanjutnya nih, poin yang paling utama. Ibu pengen tahu, apakah adik-adik semua sudah bisa menguasai ataupun memahami bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri? Boleh, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita untuk membangun rasa percaya diri yang tadi Ibu sudah sebutkan?
Iya, silakan. Iya, betul. Baik. Wah, ternyata sudah pada paham ya semuanya tentang apa yang Ibu sampaikan. Semoga semuanya bisa memperoleh manfaat-manfaatnya dari informasi-informasi yang Ibu sudah sampaikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas topik yang lainnya ya adik-adik. Mungkin masih ada kaitannya dengan rasa percaya diri, atau mungkin nanti kita akan membahas tentang topik lain, nanti Ibu akan sampaikan selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah mendengarkan, memahami, dan juga bisa fokus untuk mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan ingat bahwa kita memiliki kelebihan dan keahliannya masing-masing. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut lagi untuk menunjukkan apa yang kita bisa tunjukkan. Dan ingat, nobody's perfect. Jadi jangan pernah minder. Semua harus percaya diri. Oke? Percaya diri. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, Ibu berterima kasih kepada adik-adik semua karena sudah fokus untuk memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, dan terima kasih juga atas kesediaan waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika mungkin ada kesalahan dalam Ibu berbicara ataupun dalam bersikap. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan suasana sukacita lagi di kelas ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.